Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Endarsa. Ibu merupakan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan diberi Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 4 bermain di tempat wisata. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama yaitu tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 4 bermain di tempat wisata. Di halaman 147 anak-anak bisa lihat dan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kalian dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Ibu ada contoh pena. Yang pertama, benda yang dilihat. Benda yang dilihat ini seperti pena. Ciri-ciri pena ini panjang, tinggi, dan ada tinta. Wujud bendanya padat dan kegunaan benda dapat menulis. Nah, di bawahnya itu ada ayo berlatih. Anak-anak bisa kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, bertamasya ke kebun raya, dan yang kedua, berlibur ke pantai. Anak-anak bisa amati gambar tersebut. Selanjutnya lihat di halaman 148 mata pelajaran matematika dengan materi menghitung hasil pembagian dengan satu dan bilangan itu sendiri. Anak-anak bisa lihat bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1. Contohnya 4 dibagi 1 sama dengan ada 4 apel dibagi ke 1 orang. Jadi 1 orang tadi cuma mendapat 4 apel karena cuma dibagi ke 1 orang. Yang kedua 4 dibagi 4 sama dengan ada 4 apel dan ada 4 orang. Berapa orang tersebut mendapat apel? 1 orang mendapat 1 apel karena ada 4 orang. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Ingat kembali penggunaan akan tanya yang sesuai, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contoh kalimat apa? Apa yang sedang saya lakukan? Itu salah satu contoh kalimat apa. Yang kedua, siapa? Siapa yang menjemput saya ke sekolah? Itu contoh kalimat siapa. Yang ketiga, mengapa? Mengapa saya terlambat ke sekolah? Itu contoh kalimat mengapa. Yang keempat, bagaimana? Bagaimana supaya cara nilai saya bagus? Itu kalimat contoh bagaimana. Yang kelima, kapan? Kapan kita akan bermain basket? Itu contoh kalimat kapan. Yang terakhir, di mana? Di mana sekolah kamu? Itu contoh kalimat di mana. Selanjutnya di halaman 151 mata pelajaran PPKN dengan materi menjelaskan aturan di tempat wisata dan di rumah. Di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum yang pertama selalu menjaga kebersihan dan yang kedua mengantri saat membeli karcis. Selanjutnya beberapa aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya dan menjaga barang-barang agar tidak rusak. Selanjutnya di halaman 152 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat kalimat tentang keragaman benda. Setelah mengetahui kosakata tentang benda, kamu dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Ada kata, terdapat 2 kata jungkat-jungkit. Di dalam kata jungkat-jungkit ini terdapat makna yaitu mainan bergerak-gerak turun naik. Yang kedua, kata bangku.
Di dalam bangku terdapat makna benda untuk tempat duduk. Contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Yang kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Di halaman 1155, mata pelajaran matematika dengan materi menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Perhatikan contoh berikut. Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompok. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Dengan penyelesaiannya adalah 24 kertas dibagi 3 kelompok siswa, hasilnya 8 kertas. 8 kertas dibagi 2 anggota kelompok, hasilnya 4. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga yang diajarkan Ibu ini bisa kalian pahami. Di halaman 156, pembelajaran keempat, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Perhatikan contoh berikut. Bola. Bola memiliki ciri-ciri bola berbentuk bulat, kulit bola termasuk benda padat, dan berwarna hitam dan putih. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Di halaman 157, dengan mata pelajaran matematika dengan materi menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Kamu sudah belajar cara pembagian bilangan menggunakan pengurangan belajar. Mari kita pelajari kembali pembagian dengan bilangan 2 angka. Perhatikan contoh berikut. 52 dibagi 13, jadi ada 52 apel dibagi 13 orang. Jadi setiap orang ini mendapatkan 4 apel masing-masing. Jadi 52 dibagi 13 sama dengan 4. Contoh pembagian 3 bilangan dengan 2 angka berikut. 72 dibagi 12 dan dibagi 3. Jadi 72 apel dibagi 13. Setiap orang 12 mendapatkan 6 apel masing-masing. Kemudian 6 apel tersebut dibagi lagi menjadi 3 orang. Setiap orang mendapatkan 2 apel masing-masing. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya di halaman 159, pembelajaran kelima dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam. Kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya, lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Ingat kembali cara menuliskan hasil pengamatan. Seperti contoh yang Ibu pegang. Ini ada kotak pensil. Ciri-cirinya, ciri-ciri benda ini persegi panjang dan wujudnya padat dan memiliki kegunaan menyimpan alat-alat tulis seperti pensil, pena, dan lain-lain. Selanjutnya di halaman 160, mata pelajaran PPKN dengan materi menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Dan contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman. Yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Selain di tempat wisata, di rumah juga ada hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan kamar. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah: meletakkan sepatu di rak sepatu, membuang sampah sembarangan. Pembelajaran ke-6, mata pelajaran bahasa Indonesia, halaman 161,
dengan materi mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi, misalnya tentang keragaman benda. Jika terdapat kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya, tanyakanlah pada gurumu atau diskusikan dengan temanmu. Kamu juga dapat mencari makna kata dari Kamus Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN dengan materi menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah. Di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Tidak hanya di tempat wisata, kita juga harus mematuhi aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat agar suasana menjadi nyaman. Selanjutnya halaman 164, mata pelajaran matematika, materi menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Ingat kembali cara melakukan pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dikerjakan berurutan dari kiri. Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3. Cara menyelesaikannya adalah 36 dibagi 4 terlebih dahulu. Jadi contohnya ada 36 apel dibagi 4 orang. Jadi setiap 4 orang ini mendapatkan 9 apel masing-masing. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Selanjutnya 9 dibagi 3. 9 apel dibagi ke 3 siswa masing-masing. Masing-masing siswa mendapatkan 3 apel. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga yang diajarkan Ibu ini bisa kalian pahami. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada soal buka di halaman 165. Kalian kerjakan soal-soal berikut dari nomor 1 sampai 5 di buku latihan. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.